Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dan menyembah Dia yang menjaga hidup kita. Kita bersyukur dan masyurkan kebaikan serta kasih-Nya. Biarlah hati dan jiwa kita bersukacita dalam ibadah keluarga saat ini, karena hanya kepadanya kita bersorak-sorai. Mari berdiri untuk menaikkan kidung pujian kepada Tuhan. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Sang udara yang gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari berdoa. Bapa Maha Baik, Tuhan sumber hidup dan damai sejahtera, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah saat ini. Ampunilah kami Tuhan, kalau dalam pergumulan hidup dan pelayanan kami menganggap Tuhan tidak peduli. Namun sesungguhnya Engkau mempunyai beragam cara untuk menolong, untuk menjumpai kami yang tengah bergumul dan berjuang. Berikanlah kami kepekaan untuk menyadari kehadiran dan sapaan-Mu. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh menghayati persekutuan kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami dan menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya, ya Allah Bapa. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca Mazmur pasal 40 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, yang menyatakan untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku, minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kita menyanyi Kidung Jemaat
nomor 55. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Engkau ilhami kaum nabi penulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk berdoa, membaca Alkitab dan juga merenungkan firman yang akan kita dengarkan bersama di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang sungguh ajaib, yang melakukan segala perkara dalam kehidupan kami, yang menentukan arah langkah kami, dan juga yang selalu memberikan setiap kebutuhan-kebutuhan yang menjadikan kehidupan kami lebih layak untuk menjalankan hari-hari selanjutnya. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terus dalam kehidupan kami membutuhkan firman Tuhan, agar supaya selalu memperkuat iman kami, mempercayai mujizat Tuhan, dan selalu melihat bahwa Tuhan begitu ajaib untuk menolong kehidupan kami. Lawatlah kami, urapi kami melalui bacaan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-31. Keluaran pasal 16 ayat 25 hingga ayatnya 31. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu.
Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah? Salam sejahtera. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir bulan Oktober, tepatnya tanggal 27 Oktober tahun 2021 ini, kita masih sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita, yang selalu memberkati kehidupan kita. Dan puji Tuhan, kehidupan di sekeliling kita, saya juga sangat merasakan Bapak Ibu, bahwa sepertinya kita sudah normal lagi, walaupun belum 100%. Contohnya, anak-anak sekolah, 50% sudah bisa masuk sekolah, dan toko-toko yang pada level terakhir kemarin itu mungkin tutupnya jam 8 malam, sekarang sudah di spare lagi waktunya, ditambah lagi waktunya sampai jam 9 dan ada yang jam 10. Puji Tuhan. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu kemauan kita, dan Tuhan mengenal pribadi saya dan saudara. Apa yang menjadikan kehidupan ini bermakna? Apakah itu secara jasmani, rohani kita? Dalam pembacaan kitab Keluaran, pasalnya yang ke-16, di ayatnya yang ke-25 sampai 31, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di sini ada 36 ayat. Tetapi perenungan kita saat ini dimulai dari ayat 25 sampai 31. Kronologisnya kita lihat di pasal yang ke-16, di situ perikop judul dari Alkitab mencatat, lembaga Alkitab mencatat tentang mana, Sabat. Ada dua peristiwa yang terjadi di pasalnya yang ke-16 ketika umat Israel sudah kurang lebih 2 bulan mereka keluar dari Mesir. Kita tahu bersama Israel menjadi budak di Mesir, dan Musa, Harun diperintahkan Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. Di ayatnya yang pertama dikatakan mereka tiba di padang gurun Sin. Nah, padang gurun Sin itu saudara posisinya adalah di tengah-tengah dari Elim dan Gunung Sinai. Ya. Nah, mereka saat ini berada masih di padang gurun Sin namanya. Dan mereka buat kemah di situ, mereka menginap di situ, dan saya mengambil catatan, mengambil kesimpulan di pasalnya yang ke-16 bahwa di padang gurun atau di padang gurun Sin ini Israel diuji. Mereka di training. Istilahnya kalau kita mau bekerja, ada percobaan dulu ya. Dalam dunia kerja, apapun yang akan kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu di masa kini, ada trainingnya.
Saya pun jadi pendeta, nggak langsung lulus sekolah teologi langsung jadi pendeta, ada trainingnya. Dan dalam training atau di dalam ujian itu, ada waktu Tuhan yang dapat menentukan menilai kehidupan kita. Apakah kita taat kepada Dia? Apakah kita setia kepada Dia? Inilah yang dilakukan oleh Israel ketika mereka ada di padang gurun Sin. Ketika Tuhan menguji akan kehidupan umat Israel yang pada waktu itu sejarah mencatat dalam ensiklopedia 2000 kurang lebih 2500 bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dan Harun yang keluar dari Mesir. Kita bayangkan Musa menjadi pemimpin, asistennya Harun, berbagai beribu-ribu karakter sifat. Tetapi di sini saya melihat mereka sama. Israel sama karakter dan sifatnya itu bebal, keras kepala, saudara. Tapi itu kita bisa lihat bagaimana ketika mereka mengeluh kepada Musa dan Harun. Israel bukan hanya mengeluh, mereka ngomel-ngomel. Ya, bahasa di zaman sekarang itu ngomel. Mengeluh dalam catatan Alkitabnya. Mengeluhnya apa? Aduh, ini saya bisa bahasakan begini, saudara. Kalau aja kita masih di Mesir, kita masih bisa enak, makannya itu berlimpah. Jadi Israel hanya memikirkan jasmani perutnya aja. Ikut Musa dan Harun, ikut Tuhannya Musa dan Harun, kita ini menderita kelaparan. Kurang lebih 2 bulan kita keluar dari Mesir, kehausan, kelaparan, kecapean, lelah. Yang ada mereka hanya mengeluh. Kalau sudah satu yang mengeluh, itu akan mempengaruhi akan yang lainnya, ya. Psikologi mereka terganggu. Iya ya, betul, ini sudah padangnya gersang begini, padang gurunnya seperti ini. Tetapi kita lihat di peta, saudara, Tuhan membawa umat Israel di padang gurun Sin ini sebenarnya di tepian sungai. Ya, di tepian sungai, di mana di situ Tuhan sebenarnya mau melihat kepekaan kehidupan pribadi Israel agar supaya mereka dapat menerima setiap keputusan-keputusan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Ketika mereka berkemah di situ, yang ada mereka hanya mengeluh, mereka protes kepada Musa. Lebih baik mereka itu ada di Mesir dengan Tuhannya orang Mesir, biar mereka kata mereka itu mati atau meninggal di Mesir, yang penting mereka kenyang, mereka terjamin hidupnya, nggak seperti ketika mereka hidup atau mengikuti Musa seperti ini. Dan akhirnya saudara-saudara, Tuhan mendengarkan sungut-sungut Israel. Tuhan mendengarkan pengeluhan Israel. Walaupun di situ juga Musa mengatakan kepada mereka, kepada umat Israel bahwa ya, kalau boleh dikatakan, jangan, kalau bahasanya jangan mengeluh sama saya, gitu. Ya, karakter Musa agak sedikit keras dalam bahasanya. Karakter Musa di sini mungkin kalau bisa bahasa sekarang ini attitude-nya agak sedikit ceplas-ceplos. Nah, itulah karakter Musa yang Musa sampaikan kepada Israel. Tetapi Tuhan menyuruh Musa agar supaya menyampaikan kepada umat Tuhan akan diturunkannya apa? Mana dari sorga. Nah, saudara tahu ini mana ini apa? Pasti kita berpikir mana itu roti, mana itu sudah dalam bentuk makanan. Bukan. Itu kita bisa lihat di ayat 31. Ya. Kalau mana ini
diartikan yaitu roti dari langit, ya, atau mana ini bahasa Indonesianya, apakah ini? Mana itu tuh yang kasih nama itu orang Israel. Yang artinya apa ini? Artinya apa ini? Nah, bentuknya kita bisa lihat di ayat 31, warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti madu. Jadi mana itu tuh warnanya putih seperti ketumbar. Ketumbar itu bumbu dapur ya Bapak Ibu ya, kita tahu bersama. Dan rasanya seperti madu. Nah itu bagaimana Tuhan menurunkan mana itu dari sorga? Berbentuk embun yang hinggap di tembok-tembok atau di tenda-tenda dari bangsa Israel ketika Israel membuat tenda. Nah, embun itu ya hampiri di tenda-tenda Israel, dan turunnya juga pada waktu malam. Jadi mana itu turun dari sorga, ya, berbentuk atau berupa embun pada waktu malam hari. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Israel kemudian memungutnya, lalu digiling, ya, digiling dengan batu atau ditumbuk. Jadi yang serbuk, yang putih, yang seperti ketumbar tadi warna putih itu, yang embun itu dia jadinya bersisik, jadinya keras gitu ya, jadi beku. Embun itu jadinya jadi beku, dan itulah yang diambil oleh Israel, disuruh oleh Musa. Tuhan menyuruh Musa mengambil serbuk-serbuk itu atau mengambil mana itu, dan mereka menumbuk dan membuatkan roti bundar, seperti roti-roti bundar. Kita tahu, siapa yang sudah mungkin pernah ke Israel atau nonton film-film tentang Tuhan Yesus, kerohanian, mereka buat roti-roti tidak beragi, bulat seperti itu. Nah inilah akhirnya dijadikan roti. Mana itu dijadikan roti, saudara. Nah itu pun ada persyaratannya. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengatakan kepada Israel untuk setiap orang tidak boleh mengambil lebih, dan ketika memungut mana itu nggak boleh sampai jam siang hari. Kalau siang hari dia akan mencair, dan tidak boleh disimpan di rumah atau di tenda, maksud saya. Kalau disimpan di tenda akhirnya akan busuk, berulat. Nah perintah-perintah ini yang disampaikan kepada Israel, ternyata ada juga Israel yang lainnya nggak sabaran, serakah. Mereka mengambil lebih dari apa yang sudah diperhitungkan, apa yang sudah diperintahkan Musa, sehingga makanan pun jadi busuk, makanan pun jadi berulat, tidak bisa dimakan dan seterusnya. Nah saudara, tibalah ketika masuk pada hari Sabat, di ayatnya yang ke-25 ini Bapak Ibu, kita lihat Musa sudah wanti-wanti kepada mereka sebelum hari Sabat di hari yang ke-7. Dalam aturan atau tradisi Yahudi, hari Sabat itu di hari yang ke-7, yaitu hari Sabat itu adalah hari Sabtu, ya, berarti di hari yang ke-Jumat, hari yang ke-6 mereka mengumpulkan 1 orang 2 mana, agar supaya bisa lebih, bahkan juga mereka mempersiapkan itu untuk ketika hari Sabat. Kenapa demikian? Karena tradisi Yudaisme di hari Sabat itu adalah hari perhentian, saudara, di mana mereka tidak boleh bekerja. Makanya Musa memerintahkan kepada mereka untuk tidak boleh ada yang memungut di hari Sabat. Makanya kumpulkanlah sebelum hari Sabat ini, di hari yang ke-6, makanlah yang secukupnya, disimpan untuk besok hari, ya, dan seterusnya. Nah saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik
Sabat dalam catatan perjanjian lama, apalagi tradisi Yudaisme di sini, Bapak Ibu, kita ketahui kenapa tadi dikatakan Sabat adalah hari yang ketujuh atau disebut dengan hari istirahat, disebut juga dengan berhenti bekerja. Hari ketujuh dari tradisi orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu. Ya. Hari Sabat adalah hari Sabtu, di mana perhitungannya Sabtu adalah hari yang ketujuh, dan taat mendengarkan sabda atau Taurat Yahweh di sinagoge. Itu mereka lakukan sampai detik ini. Ya, hari Sabtu adalah hari Sabat menurut mereka, di mana artinya adalah hari perhentian, hari yang tidak boleh bekerja sama sekali, ya, melakukan aktivitas sama sekali, dan mereka melakukannya pada hari Sabat itu yaitu untuk mendengarkan Taurat Tuhan di sinagoge. Dan itu yang mereka lakukan sampai detik ini. Nah, penjelasannya pasti ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum jauh lagi. Berbeda dengan kekristenan di zaman sekarang. Ada yang bertanya kenapa ketika kita di zaman atau kekristenan sekarang hari istirahat bagi kita yaitu hari Minggu. Hari ibadah bagi kita adalah hari Minggu. Penjelasannya begini saudara. Hari Minggu bahasa Latinnya Dies Monica atau Domingo yang artinya hari Tuhan. Nah, kemudian alasannya hari Minggu adalah berdasarkan tentang kebangkitan Kristus pada harinya yang ketiga setelah kematiannya di Jumat siang. Kita tahu bersama, siang-siang betul di hari yang ke-Jumat, ya, Jumat, makanya kita sering mengadakan kekristenan kita di zaman saat ini dinamakan dengan Jumat Agung, Paskah di hari yang ketiga setelah kebangkitan Yesus dinamakan hari Paskah, dan disitulah di hari ketiga atau hari kebangkitan, hari Minggu itulah Kristus yang mengalahkan maut, dan itulah patokannya. Setiap orang percaya beriman kepada Yesus untuk menyembah Dia, mengenang Dia, ya, melihat kemurahan keajaiban Yesus. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Para martir saudara-saudara dalam ensiklopedia gereja melanjutkan tradisi, ya, kebangkitan Kristus ini. Makanya dilakukan hari Sabat atau hari Minggu adalah hari Tuhan. Hari di mana umat Tuhan untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesimpulannya tentang Sabat ini, hari Minggu yang merupakan penyempurnaan hari Sabat. Jadi hari Minggu adalah penyempurnaan dari hari Sabat. Demikianlah saudara tafsiran atau bagaimana kronologis di pasal yang ke-16. Ada catatan penting 3 hal yang Israel lakukan di pasal yang ke-16 ini. Yang pertama, Israel hanya mementingkan kebutuhan jasmani saja. Israel mementingkan perutnya aja. Yang kedua, Israel mengeluh dan mengeluh kepada Tuhan atau mengomel. Dan yang ketiga, Israel tidak taat kepada Tuhan. Tapi yang keempat, di sini saya mau katakan, makanya harus selalu ada pemimpin yang mengarahkan mereka agar supaya mereka berbalik dan mereka dapat mengerti, memahami apa mau Tuhan dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Para pemimpin, para hamba-hambanya, para rasul, dan siapapun mereka yang dipakai Tuhan untuk agar supaya umat tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, umat tetap terarah, umat Tuhan tetap taat, ya, dan tidak mengabaikan ketaatan yang diperintahkan Tuhan dalam perjalanannya. Nah,
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema pada malam hari ini tentang jangan abaikan ketaatan. Apa yang dilakukan Israel, itu pun yang kita alami dan sering kita lakukan di zaman saat ini. Yang pertama, yaitu bagaimana terkadang kita, saya dan saudara-saudara, hanya mementingkan keinginan daging kita, hanya mementingkan jasmani kita, lebih besar kedagingan kita daripada kerohanian kita, sehingga inilah yang membuat kita yang hidup di zaman sekarang ini tidak taat kepada aturan-aturan dalam firman Tuhan. Yang kedua, kita juga saat ini masih sering mengeluh, masih sering ngomel-ngomel, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, bahkan juga dalam pelayanan. Apa aja yang mungkin gak sesuai dengan keinginan hati kita, gak sesuai dengan pikiran kita, ini mulut, perkataan kita sudah mulai lama betul, kok kayaknya ini corona, COVID ini lama sekali berlalu. Bagaimana kita mau buka usaha sampai mencapai target? Tapi kita tetap jalankan, saudara. Ya memang, kita tetap jalankan hari-hari itu. Tetapi dalam satu hari saja, dari awal bangun pagi, siang, sore, sampai malam saja, hati kita hanya mengeluh dan mengeluh saja. Itu semua tidak akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Israel pun ditegur oleh Tuhan melalui Musa dan Harun, agar supaya mereka tidak hanya berteriak kelaparan, kehausan, tidak berteriak nyaman dan tidak nyamannya di padang gurun, tapi mereka juga diperingatkan terus-menerus oleh Tuhan agar supaya mereka selalu sabar dan sabar menantikan akan waktu Tuhan yang terindah, agar supaya mereka tiba di tanah Kanaan. Gak semudah itu. Kehidupan kita juga ketika mau mencapai tujuan ini tidak mudah, saudara. Makanya di sini kita lihat agar supaya kita sabar untuk menantikan jawaban Tuhan yang terindah. Apakah kita sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, berminggu-minggu, kita sabar menantikan jawaban Tuhan. Tetapi di dalam kesabaran itu untuk menantikan jawaban Tuhan, proses kita, prosesnya adalah apa? Taat, setia, sabar, yaitu dia tadi, ya, lemah lembut, mengasihi, berbuat baik. Itu yang kita lakukan. Kalau dalam penilaian ini sudah pantas menurut Tuhan, otomatis Tuhan akan menjawab tepat pada waktu. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan akan renungan kita pada malam hari ini, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu pernah merasakan kelaparan sampai masuk rumah sakit? Apakah kita pernah menderita meninggal dunia karena kelaparan? Firman Tuhan mengatakan, burung di udara aja Tuhan pelihara. Kalau bicara tentang berkat atau perut kita, tidak ada catatan sejarah sebagai kekristenan kita mau menderita karena kelaparan. Kita menderita atau kita meninggal dunia sampai kelaparan. Kecuali mungkin mereka tertimpa malapetaka, ya, habis, hancur karena banjir bandang. Tetapi Tuhan tidak membiarkan, saudara. Banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib, yang nyata, yang Tuhan siapkan itu. Begitu. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah.
justru tambah sakit kepala, stres, darah tinggi naik, kolesterol naik, gula naik. Kalau kita hanya mengeluh anak cucu kita, mengeluh istri suami kita, mengeluh akan segala sesuatu yang kita lihat dan kita pandang di depan. Intinya di sini marilah kita legowo, belajar untuk sabar, melihat apa yang terjadi. Ya udah, jangan di depan kita baik, jangan di depan dalam pelayanan-pelayanan yang saudara jalankan untuk melayani Tuhan, kita senyum-senyum seperti tidak ada masalah. Tetapi ternyata hati kita busuk, hati kita ada hal-hal yang memprotes, bersungut-sungut, ya, ngomel-ngomel dan seterusnya. Saudara, berubahlah dengan firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Dan yang terakhir adalah tidak taatnya Israel dibuat Tuhan menjadi taat, di mana ketika diperintahkan kepada mereka untuk berhenti beraktivitas di hari Sabat. Artinya mereka disuruh berhenti merenungkan, introspeksi diri bahwa apa yang mereka terima semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Dan itulah kehidupan kita di zaman sekarang ini. Berhenti dalam pekerjaan kita 6 hari lamanya, tetapi hari Minggu kita ingat dan menguduskan hari Sabat dalam 10 hukum Taurat. Bagaimana kita mau mengingat kasih karunia Tuhan selama 6 hari ini saya diberkati. Selama setiap hari, setiap detik saya bernafas, saya diberkati oleh Tuhan. Mengingat itu semua, kita mempersembahkan tubuh kita lewat persembahan yang hidup dalam persekutuan-persekutuan di setiap hari Minggu, atau persekutuan-persekutuan di hari-hari yang biasanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah kehidupan kita selalu tidak mengabaikan ketaatan yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kepada Tuhan untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di malam hari ini yang kami dengarkan bersama. Firman-Mu ini mencerahkan setiap pribadi kami, agar supaya kami selalu tetap taat dan setia, sabar akan segala sesuatu yang Tuhan jawab dalam perjalanan kehidupan kami. Bahkan Tuhan mengajarkan agar supaya kami terus selalu berada dalam rumah Tuhan lewat persekutuan di hari Minggu, di hari peristirahatan, tetapi di mana di situ kami selalu sujud menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengingat anugerah kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang setia dan taat mengikuti ibadah keluarga. GPB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, mulai dari sektor 1 sampai dengan 11, Tuhan jamah pribadi mereka, Tuhan hampiri kehidupan mereka, keluarga berkeluarga, bahkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, Tuhan yang akan menentukan, Tuhan memberikan segala berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka, lewat usaha pekerjaan, bahkan semua yang mereka upayakan untuk mendapatkan rezeki, melanjutkan kehidupan keluarga, menafkahi kehidupan keluarga. Tuhan berkati, dan Tuhan tidak sedikit pun akan meninggalkan kami umat-Mu, sehingga kami terus menerima kasih karunia Tuhan melalui rezeki yang kami terima, melalui nafas kehidupan yang kami terima sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan sakit, mereka yang di rumah sakit, yang ada di rumah masing-masing, mereka yang karena lansia, lanjut usia, opa, oma, kakek, nenek, opung, semua ya Tuhan, jamah mereka semua, agar supaya sakit penyakit di masa tua mereka selalu ada pengharapan, karena tangan Tuhan selalu menopang, memberikan kelegahan, memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan yang bersyukur, agar supaya ucapan syukur selalu ditambah-tambahkan dan selalu mengingat siapa yang memberikan berkat itu, dan mereka selalu menaikkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, mengucap syukur dalam setiap saat. Berkati mereka Tuhan, jemaat-Mu yang mungkin sedang berduka cita, Tuhan hiburkan, Tuhan damaikan, Tuhan tentramkan mereka, agar supaya diberikan kelegahan, menerima kenyataan hidup yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, mulai dari KMJ, PHMJ, bahkan juga pendeta jemaat, dan bahkan juga para pendeta yang membantu melayani di jemaat GPB Bukit Sion Balikpapan, Penatua Diaken, perangkat pelayanan semua Tuhan yang terlibat dalam bekerja di ladang Tuhan ini. Tuhan terus tambahkan hikmat, kearifan, kebijaksanaan untuk memimpin, untuk melayani jemaat Tuhan ini dengan semangat dan dengan penuh sukacita, sehingga apa yang dialami, yang dilakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk warga GPIB yang menjalankan PST, persidangan sinode tahunan yang dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021 ini Tuhan, dan yang sedang berjalan dan berlangsung ini, Tuhan berkati mulai dari sinode, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Biarlah apa yang menjadikan pembicaraan, keputusan, bahkan segala sesuatu program-program yang sudah terlaksana bahkan belum, Tuhan yang turut campur, Tuhan yang mengambil alih segala sesuatunya, agar supaya semua berjalan dengan baik. Berikan kesehatan, jauhkan dari semua sakit penyakit, khususnya virus corona ketika dalam persidangan PST ini, sehingga mereka selalu terlindungi, imun mereka dijaga oleh Tuhan, bahkan kami semua.
Terima kasih Tuhan, kami juga yang bertugas pada malam hari ini. Hamba-Mu, liturgos, song leader, organis, multimedia yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan dengan setia dan taat. Tuhan pilih kami pribadi agar supaya selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita mengucap syukur. Kristus mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa kita. Ia rela melakukannya demi kita. Kini saatnya kita mengucap syukur kepadanya karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Firman-Nya, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Menyanyi Kidung Jemaat 288. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami ini dan pakailah juga hidup kami untuk mengasihi dan melayani. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Amin.
Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 345 bait pertama dan kedua, sertai kami Tuhan. Saudara, marilah kita berdoa untuk menutup dan menerima berkat. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Baik, ibadah keluarga malam ini selesai. Tetapi persekutuan kami dengan Engkau ya Bapa akan tetap untuk seterusnya. Mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus agar kami siap menjalani hari esok dan seterusnya. Maka terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam persekutuan dari kami sekalian yang sudah mengambil bagian melayani umat Tuhan dalam ibadah keluarga Jemaat GPB Bukit Sion Balikpapan. Shalom. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi.